Ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mencapai usia ke-18, sebagian sahabat datang untuk melamarnya. Di antaranya datang Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah hanya diam lalu berkata, "Aku menunggu perintah dari Allah." Kemudian datang Sayyidina Umar, maka Rasulullah menjawab sebagaimana jawaban pada Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau berdua mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib seraya berkata, "Wahai Ali, engkau termasuk salah satu orang yang pertama masuk Islam, dan engkau adalah begini, begini, dan begini." Sayyidina Abu Bakar dan Umar memberi semangat pada Sayyidina Ali dan berkata, "Sebaiknya engkau pergi melamar Fatimah dari Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang pantas dan berhak memilikinya, engkau juga adalah sepupunya." Maka berangkatlah Sayyidina Ali dalam keadaan sangat malu, lalu masuklah beliau kepada Rasulullah dengan rasa malu yang sangat besar. Duduk di hadapan Rasulullah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari mata Sayyidina Ali terpancar sebuah kata-kata dan rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang ada di benakmu wahai Ali?" Sayyidina Ali menjawab dengan mata yang berkaca-kaca, "Terlintas di benakku Fatimah duhai Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Marhaban wa ahlan." Sayyidina Ali pun terdiam dan tersipu malu. Begitu juga Nabi terdiam dan malu beberapa saat yang cukup lama. Dalam benak Rasulullah, ingin Sayyidina Ali untuk membuka pembicaraan, dan Sayyidina Ali dalam keadaan yang sangat malu, sehingga tak mampu meneruskan kata-katanya. Maka keluarlah Sayyidina Ali, dan para sahabat telah menunggu di luar dan bertanya, "Apa yang Rasulullah katakan padamu?" Sayyidina Ali menjawab, Rasulullah berkata, "Marhaban wa ahlan." Para sahabat berkata, "Wahai Ali, cukup seandainya Rasulullah berkata padamu satu saja, tapi Rasulullah telah memberimu dua jawaban yaitu, marhaban wa ahlan." Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah telah menyetujuinya. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah berada di masjid, Rasulullah berkata bahwa, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkan Fatimah dengan Ali di langit, dan aku telah menikahkannya dengan Ali." Maka semua sahabat yang ada di masjid pun menjadi saksi. Di sebagian riwayat mengatakan, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, apakah kau memiliki sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar?" Maka Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku tak memiliki sesuatu apapun kecuali pedang dan baju perangku." Karena Sayyidina Ali tergolong orang yang tidak mampu, yang tumbuh besar dalam didikan Rasulullah, seperti kita ketahui bahwa beliau hidup dalam kedudukan dan kemiskinan yang tidak memiliki apa-apa, maka Ali pun menjawab seperti itu. "Duhai Ali, mengenai pedangmu, engkau harus tetap menggunakannya untuk berperang di jalan Allah, sedang baju zirahmu jualah." Maka Sayyidina Utsman membeli baju perang tersebut dengan harga 480 dirham, lalu Sayyidina Ali memberikan hasil penjualan itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengambil sepertiganya untuk membeli minyak wangi, dan sebagian digunakan untuk menghias rumah Fatimah. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah masuk kamar Fatimah untuk bermusyawarah dengannya dan berkata, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Ali ingin meminangmu, dan kau telah mengenal Ali dengan baik." Maka Sayyidatuna Fatimah diam dan tersipu malu. Rasulullah mengetahui dengan diamnya Fatimah itu berarti dia telah ridho dan menyetujuinya. Maka dimulailah persiapan untuk menggelar pernikahannya. Akan tetapi, tahukah Anda perlengkapan apa yang dipersiapkan oleh Az-Zahra? Bagaimana dengan zaman ini? Seorang anak gadis sekarang mungkin salah satu dari mereka merepotkan keluarganya, dan mereka tidak rela jika pernikahan mereka dilakukan dengan sederhana. Dengan menginginkan ini dan itu, coba perhatikan, ini adalah Sayyidatuna Fatimah, pemimpin para wanita di surga nanti. Apakah perlengkapan yang disiapkan Fatimah? Persiapan yang dilakukan Sayyidatuna Aisyah, dan sebagian iring-iringan Ummahatul Mukminin dengan membawa perlengkapan pernikahan menuju rumah Fatimah. Lalu Sayyidatuna Aisyah berkata, "Kami gelarkan di kamar Fatimah pasir halus sebagai permadani yang menghiasi kamar sang bunga, dan didatangkan bantal dari kulit yang di dalamnya dipenuhi dengan pelepah kurma, yang mana bantal ini bakal dijadikan sebagai alas tidur mereka."
dengan perabot alat penggiling gandum, dan bejana tempat air atau kendi, juga beberapa minyak wangi, serta dipersiapkan tempat menyimpan baju, yang sekarang dikenal dengan nama lemari. Tahukah Anda bagaimana bentuk lemari tersebut? Sayyidatuna Aisyah berkata, kami tancapkan antara dua dinding sebatang kayu, untuk meletakkan pakaian mereka, dan juga sebagai tempat untuk menggantungkan tempat air serta barang-barang mereka. Yang mana kayu ini digunakan sebagai tempat penyimpanan. Inilah lemari pemimpin para wanita nanti di surga. Subhanallah, bagaimana dulu keadaan mereka dalam kezuhudan ini, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar, bahwa dunia tidak pantas untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, di mana Rasulullah tidak pernah menoleh dan disibukkan oleh dunia ini. Sayyiduna Hamzah datang dengan membawa 2 onta yang sangat istimewa sebagai jamuan makan untuk para tamu-tamu yang datang. Sayyidatuna Aisyah berkata, maka kami memakan kurma dan kismis. Demi Allah, aku tak melihat pernikahan yang lebih mulia dari pernikahan Fatimah. Bagaimana bisa sebuah pernikahan dapat menandingi pernikahan Fatimah, yang mana pernikahan Fatimah telah dirayakan di langit sebelum dirayakan di bumi. Maka dengan insya Allah subhanahu wa ta'ala dimulailah perayaan pernikahan. Nabi pun keluar dengan membawa bigul atau binatang sejenis kuda dan berkata, naiklah wahai putriku Fatimah. Lalu beliau menyuruh Salman, bawa dan tuntun ia menuju rumah Sayyidina Ali. Rasulullah mengikuti di belakang dengan Sayyidina Hamzah beserta keluarga Bani Hashim sebagai arak-arakan menuju rumah Sayyidina Ali. Rasulullah menyuruh sebagian perempuan untuk mengarak Sayyidatuna Fatimah dengan disertai lantunan syair-syair pujian dan takbir kepada Allah, serta menarik Sayyidatuna Fatimah dalam arak-arakan tersebut. Sungguh pernikahan yang sangat indah dan meriah. Pernikahan yang membuat seluruh alam riang gembira. Pernikahan sang putri yang akan menjadi pemimpin para wanita di surga nantinya. Pernikahan yang akan menghasilkan para kesatria-kesatria yang akan menjadi pemimpin pemuda di surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk dalam lingkupan kebahagiaan ini, dan dicatat sebagai orang-orang yang akan singgah di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta minum dari kedua telapak tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin. Para ummahatul mukminin saling berlomba-lomba. Tahukah kalian atas apa mereka saling berlomba-lomba? Mereka berlomba-lomba untuk mendapat ridha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ummahatul mukminin tahu bahwa Rasulullah sangat amat mencintai putrinya ini. Tidak pernah mencintai seorang manusia pun seperti cintanya pada putrinya ini. Mereka tahu jika mereka menggembirakan dan membantu Fatimah, mereka mendapat tempat yang sangat khusus di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kalian ketahui, seorang anak gadis di hari pernikahannya siapakah yang paling diharapkan? Yang sangat diharapkan dan dibutuhkan adalah seorang ibu. Tapi kemanakah Khadijah binti Khuwailid? Sesungguhnya Khadijah telah dimakamkan di bumi Makkah yang tandus. Di hari pernikahan Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah teringat pada istri tercintanya yaitu Khadijah. Maka Rasulullah menuntun Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam rumah Sayyidina Ali. Para wanita-wanita berdatangan dan masuk ke kamar Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Ummi Salamah melantunkan syair-syair pujian yang diiringi oleh para wanita-wanita yang berbunyi, Sirna bi'aunillahi ja'aroti wasikurnahu fi kulli halati. Dengan rahmat Allah kita menjadi tetangga. Rasa syukur kami atas semua nikmat ini. Wadkurna ma'an amarabud ulamin kasyifi makruhati wa afati. Ingatlah atas kelapangan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita jauh dari segala malapetaka dan musibah. Fakir hadana bada kufrin wakot an asyana rabu samawati. Juga atas hidayah serta petunjuk Allah sehingga kita terlepas dari kekufuran, dan dengan kemurahan Allah maka kita memberi kita kehidupan. Sirna ma'hoiri misail warotuf dabiyamatin wakolati. Sehingga kami bisa bersama sebaik-baik wanita yang mana kami siap menjadikan orang yang kami cintai sebagai tebusan keselamatanmu. Ya bintaman fadolahu dulula bil wahyi minhu warisalati. Wahai putri seorang yang diagungkan dengan sebuah wahyu dan kerasulan.
Saat itu para wanita-wanita melantunkan bait-bait syair dengan riang gembira yang mana ini semua mereka lakukan dengan harapan agar dapat menggembirakan hati Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa masuk Fatimah ke rumah Sayyidina Ali dan berkata, "Jangan kau sentuh istrimu sampai aku kembali." Maka Rasulullah kembali menuju masjid untuk menunaikan salat Isya. Bagaimana keadaan manusia sekarang? Berapa banyak dengan sebab acara pernikahan memudahkan urusan salat atau bahkan meninggalkannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di dalam hatinya yang lebih mulia dari salat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke masjid untuk melaksanakan salat Isya bersama para sahabat dan para tamu. Nabi memberikan pencerahan serta memberikan nasihat-nasihat. Setelah itu Rasulullah dengan cepat berjalan menuju rumah Sayyidatuna Fatimah. Ketika Rasulullah masuk, semua para wanita keluar kecuali satu yang tidak keluar, yaitu Asma binti Umais, menemani Fatimah berada duduk di ujung kamar. Kemudian Nabi berkata, "Siapa ini?" Asma menjawab, "Asma." Nabi bertanya lagi, "Binti Umais?" Asma menjawab, "Iya wahai Rasulullah." "Mengapa kau tidak keluar?" Sabda Nabi. Asma menjelaskan, "Wahai Rasulullah, seorang anak gadis di hari seperti ini sangat membutuhkan seorang teman wanita yang bisa diajak curhat dan diskusi." Subhanallah, anak gadis di hari pernikahannya, di zaman yang penuh kehormatan dan adab, mungkin dia tidak mengerti perkara-perkara atau tata cara serta urusannya yang berkaitan tentang pernikahan. Mungkin ia merasakan rasa malu, mungkin terjadi atasnya perkara-perkara yang tidak ia mengerti. Asma bertanya kepada Rasulullah, "Bolehkah aku temani dia?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teramat sangat gembira, karena Asma membuat putrinya terhibur dan tenang. Bagi Fatimah di hari seperti ini, ia sangat membutuhkan ibunya, Khadijah. Dan Asma binti Umais berusaha menggantikan sebagai peran Khadijah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gembira. Asma binti Umais berkata, "Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakanku dengan doa-doa yang sangat banyak. Demi Allah, aku sangat mengharapkan doa-doa itu. Dan inilah yang selalu kuharapkan dan kuimpi-impikan." Asma binti Umais termasuk dari wanita-wanita yang penuh perjuangan, dan ikut hijrah, serta memiliki sebuah peran yang besar bagi para muslimah. Di sebagian riwayat bukan Asma, akan tetapi Ummu Aiman, Asma, berkata, "Maka Rasulullah mendoakan aku, Allahumma fasha, mina syaitan wa fasha, an yaminiha, wa an shimaliha, wa min amamiha, wa min halfiha, wa min fauqiha, wa min tahtiha." Asma berkata, "Maka Rasulullah mendoakanku dengan doa yang begitu banyak. Demi Allah, doa-doa itulah yang selalu kuharap atas apa-apa yang aku miliki." Alaihim ridwanullahi ta'ala. Kemudian duduklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mendoakan pada kedua mempelai, dan mengambil sedikit air, dan menggunakannya untuk berwudu, dan membaca-bacakan air tersebut. Kemudian berkata pada Fatimah, "Menghadaplah padaku." Maka Nabi memercikkan air pada dadanya. Nabi berkata, "Baliklah." Nabi memercikkan air pada punggungnya, serta kepalanya seraya berdoa, "Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitani rajim." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidina Ali, dan berkata, "Menghadaplah kepadaku." Nabi pun memercikkan air pada dadanya, kemudian memercikkan air pada punggungnya, serta mendoakannya dengan doa yang sangat agung. Kemudian mendoakan mereka berdua dengan doa, "Allahumma barik fihima, wa barik alaihima, wa barik lahuma finaslihima." Kemudian melanjutkan doanya, "Allahumma hazihi binti wa ahabul halki ilayya. Allahumma haza ahli wa ahabul halki ilayya. Allahumma jalhu laka waliyan wa bika hafiyan, wa barik fi ahlihi." Ya Allah, ini Fatimah adalah anakku dan dia adalah seseorang yang paling aku cintai. Ya Allah. Dan ini, Ali adalah saudaraku, dan dia adalah seseorang yang aku cintai. Ya Allah, jadikanlah Ali sebagai penolong, wali, bagimu, dan jadikan hambamu yang selalu mengabdi padamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju pintu keluar.
Ketika Nabi memegang daun pintu, Nabi memberikan nasihat-nasihat pada kedua mempelai dan berkata, "Wahai Fatimah, tugasmu adalah segala urusan di dalam rumah. Dan engkau wahai Ali, tugasmu adalah semua urusan yang ada di luar rumah." Kemudian Nabi berhenti di tengah pintu dan mendoakan kedua mempelai tersebut, dan meminta kepada Allah agar menjaga keduanya, serta mengeluarkan dari mereka keturunan yang soleh. Maka kedua mempelai tersebut melalui hari dan malamnya dengan keindahan dan kebahagiaan serta kebaikan. Ketika muncul mentari pagi, Rasulullah bergegas menuju rumah Fatimah, yang mana demi Allah tidaklah ada pagi dan sore kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rumah Fatimah. Tahukah Anda mengapa? Semua itu karena Fatimah memiliki tempat khusus di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari itu Rasulullah pun menuju rumah Fatimah, kemudian meminta izin dan masuk seraya memberikan salam kepada mereka berdua. Kemudian bertanya, "Bagaimana kau temukan istrimu wahai Ali?" Sayyidina Ali menjawab, "Sebaik-baiknya pendamping untuk membantu dalam ketaatan." Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah, "Bagaimana kau temukan suamimu wahai Fatimah?" Fatimah menjawab, "Wahai ayahku, dia adalah sebaik-baiknya suami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma ijma syamlahuma, wa alif baina qulubaihima wajalhuma, wa zuriyatahuma min waratsatil jannah, warzuqhuma zuriyatan tahiratan mubarakatan, wajal zuriyatahuma al-barakah, wajalhuma imatan yahduna biamrika ila ta'atik." Ya Allah, kumpulkan mereka dalam kebaikan, dan satukan hati mereka berdua, dan berikan pada mereka keturunan yang menjadi penduduk surga. Serta berikan atas mereka berdua sebuah keturunan yang bagus, yang suci, yang penuh keberkahan. Dan jadikan setiap anak cucu mereka keberkahan, dan jadikan mereka semua para pemimpin yang memberi hidayah dengan perintah-perintahmu kepada ketaatan. Sayyidina Anas berkata, yang mana beliau adalah periwayat semisal doa-doa ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Demi Allah, telah Allah keluarkan dari mereka berdua, Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali, keturunan-keturunan yang banyak dan baik." Sayyidina Anas memiliki umur yang panjang setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapati zaman Sayyidina Hasan dan Husain, juga mendapati zaman anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan beliau mendapati zaman cucu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Anas menemukan mereka adalah keturunan yang banyak dan baik dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari suatu rumah yang agung. Suatu rumah yang dipenuhi dengan kefakiran dan kekurangan, rumah yang diliputi kezuhudan dan keridaan. Begitu juga Sayyidina Ali, berada dalam sebuah kamar yang penuh kezuhudan dalam urusan dunia, yaitu kamar yang penuh kewaraan. Sebuah kamar yang diliputi sifat sabar, yang mana Sayyidatuna Fatimah tidak pernah merasa letih lisannya untuk berzikir, malamnya dihiasi dengan qiyamul lail, dan siangnya dihiasi dengan puasa. Begitu juga Sayyidina Ali, mujahadahnya tidak kalah dengan Sayyidatuna Fatimah, yang mana beliau seorang yang ahli ibadah dan mujahadah, yang tidak pernah merasa lelah dalam menjalankan ketaatan dan jihad fisabilillah.